pasal 5 ada satu ayat di situ, ayatnya yang ke-20. Saudara tolong perhatikan ayat ini. Demikian saya bantu saudara dengar, saya bacakan. Saudara juga boleh mengikutinya dalam hati. Firman Tuhan bagi kita. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami, kata Paulus kepada jemaat Korintus dalam kesempatan ketika Paulus menulis surat untuk yang kedua kalinya kepada jemaat Korintus. Apa yang Paulus hendak katakan? Nah, di sini dikatakan dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Paulus memohon, Paulus meminta dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Apa yang dimohonkan, apa yang dirindukan, apa yang diminta oleh Paulus kepada jemaat Korintus? Paulus katakan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, menarik kita bahas ayat ini. Nah, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema, atau supaya kita memiliki satu alur pemikiran yang sama, saya beri judul perdamaian dengan Allah atau perdamaian dengan Tuhan tidak otomatis. Tidak otomatis. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak orang Kristen memiliki konsep berpikir seperti ini. Yesus sudah mati di kayu salib. Dan ada banyak Alkitab mengatakan bahwa kita telah diperdamaikan dengan Allah. Sampai di situ. Jadi banyak orang Kristen memiliki pemahaman, pengertian bahwa kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Indah sekali. Benar bahwa Alkitab mencatat demikian. Tetapi apakah perdamaian dengan Allah itu hanya sebatas itu? Terus kita selesai tugas, kita tidak ada hal lagi yang perlu kita buat? Dan apakah benar kita pun sudah berdamai dengan Allah? Nah, ini yang menarik kita harus bahas, Bapak Ibu. Karena jika kita tidak dapat memahami ini dengan benar dan baik, maka saya katakan bahwa engkau belum menikmati atau belum ada dalam keselamatan yang benar seperti yang Yesus inginkan. Apakah benar kita sudah diperdamaikan dengan Allah? Oke. Dari sisi Tuhan, selalu saya katakan bahwa kita harus bisa melihat firman Tuhan secara besar, garis besarnya kita harus dapat tangkap, berbicara tentang perdamaian dengan Allah. Dari sisi Allah, Allah sudah buka jalan untuk kita diperdamaikan melalui pengorbanan Kristus, seperti kita peringati pada minggu ini dalam perjamuan kudus. Dari sisi Tuhan, jalan pendamaian itu terbuka lebar. Yesus mati bukan hanya untuk orang Yahudi, ingat. Yesus mati bukan hanya untuk orang Kristen. Yesus mati untuk semua manusia. Alkitab yang catat demikian. Artinya bahwa jalan pendamaian itu terbuka bagi semua, siapapun dia, orang di luar sana yang mau datang untuk mengenal Tuhan, mau mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pendamaian itu berlaku bagi siapapun. Dan dari sisi Allah, dari sisi Tuhan, pendamaian itu berlaku kekal dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Namun yang menjadi masalah dari sisi kita, mau nggak kita berdamai? Nah, ini dia persoalannya. Nah, itu tempat tadi saya katakan, kalau kita tidak memahami ini dengan benar, kita anggap hari-hari ini kita sudah berdamai, ternyata belum. Karena pendamaian itu dari sisi Tuhan perfect, sempurna, nggak ada cacat celah Tuhan buat melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Tidak ada yang kurang satupun. Tuhan sudah buat sedemikian indah dan sempurna. Jalan pendamaian itu terbuka bagi siapapun manusia di bawah kolong langit ini yang mau meresponi karya Tuhan dengan indah. Akan terjadi perdamaian antara Tuhan dengan orang itu. Dari sisi Tuhan, dari sisi kita, mau nggak kita berdamai dengan Tuhan? Nah, ingat, kita punya kehendak bebas. Lalu saya katakan kita punya kehendak bebas. Di mana kehendak bebas ini, mau-maunya kita mau arahkan kemana?
Sekalipun Tuhan berkuasa melakukan segala sesuatu, tapi Dia tidak akan intervensi dengan kehendak bebas saudara. Tergantung kita mau arahkan kemana. Mau-maunya kita mau bawa kehendak bebas kita ini mau kemana? Itu kembali ke kita. Itu sebabnya sangat disayangkan jika banyak orang Kristen ataupun saudara yang ada hari ini yang menganggap dirinya sudah diperdamaikan dengan Allah, tapi pada hakikatnya belum sama sekali. Sama sekali belum. Nah, ini pemahaman-pemahaman seperti ini perlu dirubah, diluruskan. Pemahaman seperti ini juga banyak seperti yang orang berkata begini, saya sudah percaya Yesus, saya sudah ikut Tuhan, maka otomatis surga menjadi bagian dalam hidupku. Siapa bilang kalau hidupnya ngawur selama di muka bumi, sekalipun Yesus sudah buat jalan untuk kita nikmati keselamatan, tapi kalau hidup kita tidak menyenangkan hati Bapa di surga, mana mungkin kita bisa menikmati keselamatan yang indah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, setiap kita harus bisa memahami ini dengan benar. Dan saya merindukan, saya mau agar demikian kita yang ada di tempat ini dapat memahami ini secara baik dan benar. Karena pertanyaan yang harus kita bangun dalam diri kita pribadi lepas pribadi hari ini adalah, apakah kita sudah berdamai dengan Tuhan? Pertanyaan ini perlu loh dijawab hari ini dalam diri pribadi lepas pribadi. Apakah benar kita sudah berdamai dengan Tuhan? Di mana setiap minggu pertama kita nikmati tubuh dan darah Tuhan, Alkitab katakan ini menjadi peringatan. Salah satu yang harus kita ingat adalah pendamaian yang Tuhan buat berlaku secara universal bagi setiap mereka yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, maka pendamaian itu menjadi bagian dalam hidupnya. Pertanyaannya, kita berdamai nggak dengan Tuhan? Jawab. Sudahkah hidup kita hari-hari ini benar? Kita sudah berdamai dengan Tuhan? Nah, Bapak Ibu, ini hal yang serius untuk kita persoalkan. Ini hal yang serius yang harus kita permasalahkan dalam pribadi lepas pribadi. Jangan sampai kita mendukakan Tuhan, apalagi Roh Kudus. Kita anggap kita hidup sudah berdamai, tapi kenyataannya belum sama sekali. Jadi saya mau katakan begini, penebusan Kristus di kayu salib harus kita pahami secara benar. Penebusan Kristus di kayu salib, kita harus dapat tangkap makna, arti dari semua yang Yesus buat secara baik dan benar. Dan itu harus ditangkap dengan iman. Ya Om, saya sudah beriman Om. Tapi iman yang model apa yang saudara punya hari ini? Itu yang harus kita persoalkan. Iman seperti apa yang kita miliki hari ini? Iman saya percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan Om. Cukup sampai di situ imanmu? Saya percaya Yesus Kristus lahir di kandang di Bethlehem Om. Apakah demikian iman yang dituntut oleh Tuhan dalam hidup kita? Iman tidak hanya bekerja dalam nalar dan logika pikiranmu. Sebab kalau iman yang dibangun hanya di dalam logika dan pikiranmu, itu belum iman yang Yesus inginkan. Karena iman yang diajarkan oleh Yesus dan diteruskan oleh para rasul, oleh para murid adalah iman yang bertindak di dalam iman itu. Iman yang ditindaki. Bukan hanya tentang iman dalam pengakuan nalar dan akal serta logika kita, tapi dalam praktek kehidupan kita nggak sama sekali melaksanakan atau melakukan iman atau percaya kita kepada Tuhan. Jadi iman itu adalah tindakan, itu aja kok, simple sebenarnya. Tindakan apa?
Tindakan hari demi hari dalam pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan adalah sikap yang mencerminkan apa yang Yesus sudah ajarkan. Itu iman. Untuk apa kita hebat berapologetik? Untuk apa kita hebat dalam teologi tentang iman, tapi sebatas teori, tidak dalam praktek? Percuma saudara jadi orang Kristen. Jadi iman itu kalau ditanya apa sih iman? Ya iman adalah tindakan. Tindakan apa? Tindakan kita harus hidup sama seperti Yesus hidup. Titik. Nah Bapak Ibu, oleh karena banyak kesalahan pengertian tentang pendamaian ini, maka banyak orang Kristen juga hidup dalam kekristenannya asal hidup seperti itu. Tidak ada semangat, tidak ada gairah untuk dia tetap mau hidup dan menyenangkan Tuhan. Ya karena tidak memahami tentang pendamaian yang Tuhan buat di kayu salib. Nah saudara perhatikan ayat ini. Ayat pokok kita hari ini. Kalimat yang terakhir kata Paulus kepada jemaat Korintus. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Coba saudara tangkap kalimat. Artinya bahwa pendamaian itu tidak otomatis, tidak serta-merta otomatis terjadi dalam kehidupan kita. Dari sisi Allah sekali lagi sempurna pendamaian itu, tapi dari pihak kita orang percaya ada tindakan yang harus kita buat. Berilah dirimu didamaikan. Kembali ke kita. Mau nggak kita berdamai dengan Tuhan? Serius loh, Paulus sampaikan ini bagi kita semua hari ini. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sudah sekian puluh tahun kita jadi orang Kristen, apa kita sudah memberi diri untuk berdamai dengan Tuhan? Tiap minggu pertama kita makan minum tubuh dan darah Tuhan. Sudah nggak benar-benar hari ini kita hidup berdamai dengan Tuhan? Nah, sama halnya dengan apa yang Paulus juga katakan kepada jemaat Filipi. Paulus katakan dalam Filipi 2 ayat 12 misalnya, Paulus katakan begini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatan. Sama. Jadi keselamatan itu enggak otomatis. Demikian dengan perdamaian kita dengan Allah. Tidak otomatis ketika Yesus mati di kayu salib kita didamaikan dan terus kita diam diri di tempat, tidak ada aktivitas untuk bagaimana kita hidup mengisi keselamatan, meresponi pendamaian yang Tuhan buat dalam hidup kita. Jangan sampai kita pikir-pikir kita masuk surga akhirnya enggak. Jadi mengerjakan keselamatan artinya bahwa kita harus berjuang. Paulus katakan tadi dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12, kerjakan keselamatan kata Paulus. Artinya ada action, ada tindakan, ada perjuangan, ada sesuatu yang kita buat untuk kita merubah diri kita menjadi sama seperti Kristus Tuhan kita. Sama, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Apa tindakan yang kita buat agar kita berdamai dengan Tuhan? Nah, sudahkah kita berdamai dengan Tuhan? Bapak Ibu, hari-hari ini kita harus lebih serius dengan Tuhan. Hari-hari seperti saat ini, saya selalu katakan, saya mengajak saudara dengan serius, ayo kita berjuang mati-matian untuk kita hidup layak berkenan bagi Tuhan. Karena berjuang untuk mengisi keselamatan, berjuang untuk merubah diri ini tidak mudah Bapak Ibu. Aduh, berat. Kalau hanya jadi orang Kristen, asal orang Kristen, saudara tidak mungkin mencapai pendamaian yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Karena untuk kita boleh katakan kita ini hidup bersekutu dengan Tuhan, kita harus memahami pendamaian ini dengan benar. Bagaimana mungkin kita bisa menikmati hidup bersekutu dengan Tuhan kalau kita nggak berdamai dengan Tuhan?
Logikanya kan nggak mungkin. Nah Bapak Ibu, untuk ini saya mau katakan begini, kita harus mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan perdamaian dengan Allah itu. Nah, kita harus memahami ini. Apa sih perdamaian dengan Allah itu? Jadi begini kira-kira, kalau kita berbicara berdamai, berarti sebelumnya ada sesuatu yang tidak cocok, tidak sinkron. Iya kan? Kalau kita berbicara berdamai, bahasa kerennya apa? Rekonsiliasi. Berarti sebelumnya ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang broken, rusak. Yang perlu diperbaiki, dibenahi lagi. Nah, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ini harus diperbaiki, ini rusak. Nah, Yesus datang. Nabi tidak ada yang sanggup. Nabi-nabi perjanjian lama nggak ada yang sanggup memulihkan keadaan yang rusak ini. Mau Abraham, mau Musa, mau siapapun, tidak ada yang sanggup. Nah, satu-satunya cara Allah harus turun tangan sendiri. Yesus harus hadir, ada di tengah-tengah umat untuk memulihkan keadaan yang rusak ini. Agar supaya terjadi suatu rekonsiliasi, perdamaian antara Allah dengan manusia yang rusak karena dosa tadi. Jadi perdamaian itu adalah tindakan untuk memulihkan suatu hubungan yang awalnya yang tadinya sudah rusak, putus atau retak dari pihak yang pertama kepada dan pihak yang kedua. Nah, ini perlu dibereskan, diselesaikan agar supaya terjadi suatu hubungan yang baik kembali sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pertama atau tujuan utama dari Allah itu sendiri. Nah, dosa ini perlu dibereskan karena upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian kekal. Nah, saudara coba bayangkan, kalau Allah tidak membuat jalan pendamaian itu, saudara mau baik apapun tetap masuk neraka. Saudara mau buat baik apapun tetap neraka ujungnya. Karena dosa belum diselesaikan. Dosa belum beres. Masih ada yang rusak antara manusia dengan Allah. Nah, Yesus buat jalan pendamaian. Itu sebabnya Yesus berani katakan, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, untuk melalui jalan ini, melalui jalan yang Yesus sudah buat, bukan kita tinggal di tempat dan hanya mengaku percaya, tidak ada action, tidak ada tindakan. Harus ada tindakan. Berilah dirimu untuk didamaikan dengan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu jemaat, yang perlu juga kita pahami di sini adalah bukan Allah yang menyesuaikan dengan kita. Ya kan? Karena pekerjaan Tuhan sempurna. Salib sempurna. Jalan yang dibuat Yesus untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa sempurna. Jangan diragukan, jangan ada kebimbangan lagi dengan apa yang Yesus sudah buat. Masalahnya dari kita. Kita yang harus bisa menyesuaikan dengan apa yang Allah sudah buat karyanya melalui Yesus. Bukan Yesus yang harus menyesuaikan dengan kita. Enak aja siapa kita. Kita yang harus menyesuaikan dengan cara hidup Yesus. Itu yang benar. Bukan Yesus yang harus kita minta, Yesus, engkau harus ikut sama seperti aku hidup. Tidak ada. Orang sekelas Paulus, sekaliber Paulus pun, dia katakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan aku hidup untuk menyenangkan dia sampai selama-lamanya. Jadi ada perjuangan yang kita buat untuk mewujudkan rekonsiliasi atau perdamaian yang Allah sudah buat. Dan ketika pendamaian itu sudah Allah buat, tentu ada tujuan semua itu. Nah, tentu tujuan yang Allah buat adalah tujuan untuk kemuliaan Bapa itu sendiri, bukan untuk kemuliaan kita.
Jadi semua yang kita buat hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kepentingan apapun yang kita buat hari-hari ini, dalam aktivitasmu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang pekerja, lakukan semua itu untuk menyenangkan Tuhan. Semua harus untuk Tuhan, bukan untuk diri dan pribadi masing-masing. Kalau saudara melakukan segala sesuatu untuk kepentingan pribadi, untuk kepuasan hawa nafsu kita, saudara lagi curi kemuliaan Tuhan. Saudara lagi ngambil porsinya Tuhan itu. Dan itu jahat. Nah Bapak Ibu, saya mau bacakan sedikit dalam 2 Korintus pasal 5 misalnya. 2 Korintus 5 ayat 18. Perhatikan ayat ini. Dan semuanya ini dari Allah. Semuanya ini apa itu Om? Nah, pulang di rumah saudara baca ayat-ayat sebelumnya. Tapi singkatnya bahwa segala sesuatu, baik suka maupun duka, dalam segala proses, dalam segala apa yang kita miliki, kita nikmati, dan apa yang akan nanti kita dapat di kemudian hari, semua itu adalah cara Tuhan buat dalam kehidupan kita. Nah, Paulus mempersingkatnya dalam ayat ini. Dan semuanya ini dari Allah. Semua segala sesuatu yang kita alami, kita rasakan, kita miliki, kita dapati, dan segala perkara yang ada dalam itu semua sumber dari Tuhan. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dengan diri Bapa. Jadi pengorbanan Kristus, salib, itu adalah cara Allah, cara Bapa untuk kita didamaikan dengan Bapa. Jadi Yesus yang turun ke dunia, Yesus yang jadi sama seperti kita untuk membuka jalan pendamaian itu. Yesus yang membuka itu semua. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, kata Paulus, ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi waktu Yesus buat jalan pendamaian ini nggak lihat siapa kita, nggak lihat latar belakang kita, pokoknya dia buat jalan untuk kita bisa didamaikan dengan Bapa di surga. Dia nggak lihat kita dari suku mana, dia nggak lihat kejahatan kita model apa, dia nggak lihat kebobrokan kita seperti apa dan bagaimana. Yang penting jalan pendamaian ini harus aku buat, titik. Ayatnya yang ke-21, saudara lihat. Saya lompat ayat 21. Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya, telah dibuat oleh Bapa, diizinkan oleh Bapa. Yesus sebagai anak nurut apa yang Bapa mau lakukan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi betapa dahsyat, betapa hebat, betapa luar biasa cara kerja Bapa melalui Yesus. Dosa yang tidak ada satu orang pun sebelum Yesus yang sanggup memulihkan atau menyelesaikan masalah dosa ini. Ya harus Bapa sendiri melalui Putra Tunggalnya. Yesus harus turun. Terus dikatakan, supaya dalam Dia, dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Nah, ini tadi saya katakan, dari pihak Allah, pembenaran atau dibenarkan itu sempurna adanya, terbuka. Tinggal kita mau datang nggak, mau hidup berdamai dengan Tuhan. Mau nggak kita buat hidup kita ini indah di hadapan Tuhan. Nah itu kembali ke kita pribadi, lepas pribadi hari ini. Bukan juga tergantung saya, enggak. Siapa saya sehingga saya mau buat pendamaian antara saudara dengan Tuhan. Mau pendeta ya mau siapa kek, tidak punya kekuatan atau kuasa apapun untuk menjadi wakil Allah, untuk mendamaikan manusia yang berdosa dengan Tuhan selain Yesus. Saya nggak punya kuasa untuk itu. Saya tidak punya kuasa. Yesus yang punya kuasa.
Ketika kita datang kepada Yesus, mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan masuk dalam proses pendamaian dengan Tuhan. Nah, gagalnya orang Kristen gak mau masuk dalam proses untuk didamaikan. Maunya jalan-jalan sendiri, maunya ikut hatinya sendiri, gak peduli dengan hati Tuhan. Pokoknya apa yang saya anggap nyaman, apa yang saya anggap enak, itu yang aku buat. Pada hakikatnya semua yang kita buat terkadang jauh meleset dari apa yang Tuhan inginkan. Jadi kita kembali ke pertanyaan yang saya bangun tadi. Pertanyaan yang saya katakan tadi, apa yang harus kita buat untuk kita boleh diperdamaikan dengan Allah secara benar dan baik? Kira-kira menurut saudara, apakah masuk gereja cukup kita sudah diperdamaikan, kita sudah hidup berdamai dengan Tuhan? Apakah dengan rajin kita memberi pengorbanan di tengah-tengah pelayanan Tuhan, kita terlibat dalam pelayanan, apakah kita sudah masuk dalam kategori kita hidup berdamai dengan Tuhan? Belum tentu loh Bapak Ibu. Belum tentu. Kalau kita lagi duduk pagi hari ini, kita kudus semua, tapi pertanyaan di luar sana persoalan. Ibadah yang sesungguhnya itu ketika saudara keluar pintu gereja ini, itu ibadah yang sesungguhnya. Ini kita sekedar ketemu, fellowship, sekedar saya mementori saudara 1 jam, 45 menit, 55 menit. Kalau saudaranya berpikir bahwa ibadah seperti saat ini, betapa sempitnya pemikiran saudara tentang makna ibadah. Ibadah yang sebenarnya itu di luar sana. Ketika saudara disinggung, saudara tetap mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu dikehendaki oleh Allah Bapa di surga. Saudara dikhianati, saudara tetap katakan, Tuhan, aku memberkati dia yang mengkhianati aku. Ketika engkau dijahati orang, saudara tetap berkata, Bapa, ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ketika pikiranmu diarahkan oleh kuasa kegelapan untuk melakukan hal-hal yang najis di luar kehendak Tuhan, engkau tetap berkata, Tuhan, pelihara dan lindungi pikiranku. Itu ibadah yang sesungguhnya. Di luar sana ibadah yang harus kita terapkan, bukan hanya sekedar di sini. Jadi kita harus jujur dengan pribadi-pribadi hari ini. Apakah kita sudah menjadi manusia yang berkeberadaan bisa memiliki hubungan yang baik dan harmonis dalam pembenaran yang dilakukan oleh Bapa atau enggak? Harus kita permasalahkan itu dalam hidup kita. Tiap hari harus kita persoalkan. Saya tiap hari persoalkan ini dalam pribadi saya. Tiap hari saya permasalahan. Tiap detik bahkan. Kalau dulu saya masih acuh-acuh, tapi sekarang enggak. Tiap detik saya persoalkan. Pikiran, perasaan, tutur kata, perbuatan. Kadang kepleset sedikit juga. Tapi cepat-cepat sadar, Tuhan ampuni. Kita harus akui seberapa serius kita mau untuk kita hidup berdamai dengan Tuhan. Seberapa serius kita hari ini mau kita hidup berdamai dengan Tuhan. Jadi Kristen itu harus seperti ini, mempermasalahkan segala sesuatu hari demi hari, apakah kita hidup layak atau tidak di Tuhan, di hadapan Tuhan. Nah, jika seandainya belum, oke, kita mengaku hari ini di hadapan Tuhan, pribadi Tuhan, aku belum Tuhan. Ternyata selama ini aku belum hidup berdamai dengan Tuhan. Apa yang kita harus buat? Nah, hal yang perlu saudara pahami hari ini, untuk supaya kita dapat hidup berdamai dengan Tuhan. Dari sisi kita loh ya, dari sisi Tuhan sempurna tadi saya katakan. Tuhan sudah buka jalan, dan jalan itu dapat dilalui oleh setiap siapapun dia, asal mau sungguh-sungguh hidup berdamai. Nah, ada satu ayat dalam Alkitab katakan begini. 2 Petrus pasalnya yang pertama. 2 Petrus pasal pertama ayat 3-4, saudara lihat. Ayat 3 dan ayat 4. Karena kuasa ilahinya
telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Apa yang harus kita buat untuk kita benar-benar dapat hidup berdamai dengan Tuhan? Merubah kodrat. Merubah kodrat. Apa sih Om merubah kodrat? Apa sih kodrat itu Om? Apakah kodrat itu sejenis makanan ringan yang diawetkan atau sejenis apa Om? Jadi kodrat itu berbicara tentang sikap, tindakan, kelakuan, karakter lah ya seperti itu. Yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, itu harus diubah. Nah, berubah kodrat ini tidak semudah seperti saya khotbah hari ini. Tak semudah. Nah, saya lagi berjuang mengubah kodrat hari demi hari, detik demi detik. Orang Kristen gak punya perjuangan untuk merubah kodrat. Jangan salahkan Tuhan kalau gak masuk dalam kerajaan dan kemuliaan. Sekalipun saudara melayani, kalau tidak punya semangat, passion, gairah untuk merubah kodrat, saudara berjungkir balik melayani di sini, tetap saudara tidak masuk surga. Jadi ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Merubah kodrat inilah perjuangan yang harus kita tempuh untuk supaya kita dapat benar-benar hidup berdamai dengan Allah. Kodrat kita harus dirubah sama seperti Yesus pernah hidup di bumi ini. Sebentar kita mau makan minum tubuh dan darah Tuhan. Nah, saudara perhatikan kalimat terakhir dari ayat ini. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Kalau nggak sungguh-sungguh merubah kodrat, saudara tidak mungkin terlepas dari segala ikatan dunia. Benar? Kalau kita nggak punya perjuangan untuk merubah karakter kita seperti karakter Kristus, saudara nggak punya kekuatan apapun untuk bisa terlepas dari ikatan dunia. Kadang kalau saya sudah ngomong begini, saya bilang, Tuhan, saya mampu nggak ya Tuhan? Di usia saya seperti saat ini tinggal separuh perjalanan hidup. Artinya kalau saya ambil target paling tinggi lah 80 tahun. Tinggal setengah lagi 40 tahun ke depan. Itu pun kalau Tuhan belum datang. Nah, kalau Tuhan cepat-cepat datang. Secara fisik misalnya Tuhan datang. Atau saya dipanggil Tuhan duluan. Kita nggak tahu. Tapi Tuhan, selalu saya katakan begini, Tuhan, sekalipun tinggal setengah perjalanan hidup saya mau berjuang mati-matian. Saya nggak peduli dengan apapun. Saya mau berjuang untuk merubah kodrat agar saya sama layak di hadapan Tuhan. Miliki pribadinya Kristus dalam hidup. Karena ini kunci. Ini kunci. Nggak ada hal lain yang dapat membawa kita untuk hidup berdamai dengan Allah secara benar kalau kita nggak punya semangat untuk merubah kodrat ini. Nah, saudara, saya lanjut ayat 5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Nah, coba saudara olah sendiri deh kalimat ini. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Masa kita santai-santai hari ini? Sungguh-sungguh. Kita ngomong kita orang beriman, kita percaya. Nah, sekarang percayamu, imanmu apa? Engkau apakan? Kau buat apa dengan iman? Hanya
sekedar iman dalam nalar, pikiran, logika, perasaan gitu. Tidak seperti itu. Nah, Alkitab katakan justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Nah, ini. Untuk merubah kodrat ini nggak mudah. Iman itu harus ditempa sedemikian rupa. Dan yang harus menambahkan segala sesuatu dalam iman kita bukan Tuhan. Enak aja Tuhan yang nambahin. Kita yang harus nambahin. Ada kan orang Kristen mikirnya begitu. Biar nanti Tuhan yang sempurnakan imanku. Siapa bilang? Kita yang harus berjuang untuk supaya iman kita semakin sempurna. Harus ditambah, diisi iman kita dengan apa? Banyak hal dalam ayat ini. Nah, merubah kodrat ini jangan saudara anggap remeh. Merubah kodrat ini jangan anggap saudara anggap itu tidak penting. Karena ukurannya bukan hanya sekedar kita hidup sampai mati ukurannya. Ketika kita mati, nah di situ ditentukan. Makanya saya katakan selama kita hidup, ayo kita berjuang seperti Paulus katakan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Udah sungguh-sungguh, ditambah lagi kalimat berusaha. Wah, aduh Om, di akhir zaman seperti sekarang kayaknya ayat ini berat Om. Ya sudah, terserah situ mau berat enggak. Tapi bagi saya tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh mau libatkan Tuhan di dalam, Tuhan dengan rohnya akan menuntut kita dan memampukan kita. Ya kalau saudara sudah menyerah sebelum bertanding, ya apa kata dunia nanti? Ya kan? Nah, Bapak Ibu, jemaat diberkati Tuhan, saya tidak baca ayat 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tugas saudara-saudara baca di rumah. Tapi intinya harus ada kesungguh-sungguhan dalam mengisi iman saudara, dalam merubah kodrat itu harus ada perjuangan. Karena inilah sekali lagi kunci utama untuk kita hidup berdamai dengan Tuhan. Jangan saudara berpikir saudara sudah hidup berdamai dengan Tuhan selama ini, hanya sekedar ibadah, masuk gereja, berkorban, dan lain sebagainya, main musik, terlibat pelayanan, sudah dikatakan saudara hidup berdamai. Nah, kita belajar Alkitab hari ini. Kita belajar hari ini. Jadi sekali lagi, inilah satu-satunya cara kita untuk dapat hidup berdamai dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya usaha untuk mau merubah kodrat, sifat, tabiat, kelakuan kita, ya kira-kira itulah bahasa sederhana daripada saya ngomong kodrat, yaitu tadi. Sifat, karakter, tabiat kita, ini kita harus rubah. Harus sama seperti sifat, karakter, dan tabiat dari Tuhan kita, Raja kita, Yesus Kristus, Allah kita. Harus itu. Nah, Bapak Ibu, saya kasih contoh begini ya. Misalnya, dalam sebuah rumah tangga, suami istri konflik. Nggak tahu konflik atau saya nggak tahu. Ada masalah. Bagaimana kira-kira supaya terjadi perdamaian? Satu dengan yang satu harus saling memahami, terbuka, dan harus menyelesaikan perbedaan itu. Kira-kira seperti itu. Dihilangkan perbedaan yang tidak cocok, usahakan cocok. Sekalipun harus berjuang. Nah, sama kita dengan Tuhan. Apa yang gak cocok dengan kita dengan Tuhan, nah, kita harus mengalah. Kita yang harus ngalah, kita yang harus sesuaikan dengan apa maunya Tuhan. Bukan seenak-enaknya kita, Tuhan yang mau ikut kita, enggak. Kita yang harus ikut Tuhan, karena bagian Tuhan udah sempurna. Sekarang bagian kita. Agar supaya terjadi hubungan yang baik lagi, ya kita harus ngalah, kita harus ngikuti maunya Tuhan. Nah, coba kalau suami istri tetap bersikeras pada pendirian masing-masing. Oh, mau 10 lusin, 12 lusin, piring di dapur, habis tiap hari.
Jadi masing-masing harus berubah. Nah dalam pihak ini, dalam hal ini kita yang harus ngikutin maunya Tuhan. Dengan cara apa? Ya sifat, karakter, tabiat kita ini harus sesuai dengan sifat, karakter, dan tabiatnya Tuhan kita. Kalau enggak bisa. Enggak bisa. Kalau kita maksakan Tuhan harus ikut maunya kita, enggak mungkin juga. Jadi hal-hal ini harus kita pahami. Untuk hidup berdamai, sungguh-sungguh hidup berdamai dengan Tuhan, sifat, karakter, tabiat kita, kelakuan kita, kodrat kita harus dirubah. Kalau tidak mungkin. Jadi singkatnya begini kesimpulannya. Satu-satunya cara atau jalan untuk kita dapat hidup berdamai dengan Tuhan adalah hidup kudus di dalam Tuhan. Tidak ada tawar-tawar soal ini. Nggak ada tawar-menawar. Karena jelas Paulus katakan, Alkitab katakan dalam 1 Petrus, pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini harga mati loh Bapak Ibu. Rekonsiliasi tadi, hidup berdamai tadi dapat terwujud kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, kalau ngomong lagi hidup kudus di akhir zaman, waduh. Om, nggak ada topik lain nggak Om? Ya kebetulan hari ini topiknya seperti ini. Dan besok minggu ya begini lagi. Lusa minggu lagi ya begini lagi topiknya. Ayo Bapak Ibu. Hidup berdamai dengan Tuhan tidak akan terwujud dalam kehidupan kita jika kita tidak memiliki kekudusan Tuhan dalam hidup kita. Tidak mungkin. Sekali lagi saya tekankan, tidak mungkin. Tidak mungkin kita dapat hidup berdamai dengan Tuhan kalau kita tidak hidup kudus di dalam Tuhan. Mari kita maknai perjamuan kudusan. Namanya juga perjamuan kudus. Kita maknai. Belum ada kata terlambat. Dan dalam Tuhan tidak pernah ada kata terlambat. Selama kita meresponi anugerah Tuhan dengan indah. Selama kita dapat memahami dan mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Wow. Indah dalam Tuhan. Indah. Saya mau katakan, Tuhan tahu kok kebutuhan kita hari ini. Tuhan tahu. Tuhan tahu lagi saudara lagi nangis itu Tuhan tahu. Tuhan tahu saudara lagi butuh apa tuh Tuhan tahu. Tuhan tahu saudara lagi pusing dengan ekonomi, Tuhan sangat tahu. Tapi masalahnya kita tahu nggak maunya Tuhan. Nah ini. Ayo Bapak Ibu, hidup berdamai dengan Tuhan itu nggak otomatis. Buang pikiran selama ini yang mungkin kita berpikir hidup Yesus sudah mati di kayu salib, kita udah didamaikan dengan Tuhan. Selesai. Buang. Jangan ada pola pikir seperti itu. Berdamai harus ditindaki. Buktikan bahwa kita hidup berdamai dengan Tuhan. Harus ada pembuktian. Harus ada pembuktian. Kalau kita katakan kita anak Tuhan, kita katakan kita orang percaya, kita katakan kita orang-orang diberkati Tuhan, ya buktikan. Buktikan. Jadi singkatnya begini sebelum kita masuk perjamuan kudus. Orang percaya, saudara dan saya harus memiliki standar kekudusan Allah dalam hidup. Untuk kita dapat hidup berdamai dengan Tuhan. Standar itu nggak bisa dirubah sedikit pun. Standar itu nggak bisa dirubah. Allah yang memberikan standar dan itu harus kita penuhi. Kalau enggak, maaf. Saudara jangan mimpi saudara hidup berdamai dengan Tuhan dalam hidup hari-hari. Maaf. Tidak ada. Jadi kita harus sampai pada standar ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan hidup melakukan kehendak Allah. Standar ini harus tercapai Bapak Ibu. Kalau tidak, saya nggak tahu harus ngomong apa di sini. Ngeri ketika saya membayangkan kekekalan api neraka. Jujur, saya lagi persiapkan tema tentang neraka. Tapi kadang saya bergumul lagi, siap nggak kita terima materi ini? Tapi ya saya harus ngomong, ke depan saya akan bicara tentang neraka.
Kita harus tahu fakta neraka dalam Alkitab itu seperti apa. Karena selama ini banyak orang terbangun pikirannya neraka itu neraka yang sama pemahamannya dengan orang-orang yang tidak punya Allah yang benar, tidak memahami, tidak mengerti Allah yang benar di luar sana. Nah, neraka di dalam Alkitab beda dengan neraka yang dibangun oleh kepercayaan-kepercayaan lain. Demikian pun dengan sorga. Oh, sangat jauh berbeda. Sorga yang dikatakan oleh Alkitab dengan sorga yang dibangun oleh kepercayaan lain di sana. Oh, sangat beda. Kalau kita belajar dengan sungguh sangat beda. Nantilah itu topik berikut. Jadi kita, Bapak Ibu Saudara dan saya harus memiliki standar ini. Standar kekudusan dari Allah. Standar hidup kudus seperti yang Allah Bapa inginkan. Dan itu sudah dipraktekkan, dicontohkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itu standar kita Yesus. Standar kita bukan standar perjanjian lama lagi, ingat. Standar kita adalah perjanjian baru di mana Yesus sudah menyempurnakan segala ajaran. Dan Yesus katakan, akulah jalan, way of life, jalan kehidupan. Dialah panutan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat diberkati Tuhan, mari kita masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Jika rekonsiliasi kita belum terbangun dengan baik dengan Tuhan, hubungan kita belum kita buat kita berhidup berdamai dengan Tuhan, ayo hari ini seterusnya kita harus berjuang, sama-sama kita berjuang Bapak Ibu. Sama-sama kita saling membangun, sama-sama kita saling menguatkan, sama-sama kita belajar, sama-sama kita hidup untuk kita hidup berdamai dengan Tuhan. Dan saya mengajak saudara secara serius, jangan lagi main-main dengan keadaan sekarang. Jangan lagi santai-santai dengan iman atau kekristenanmu. Ayo buktikan bahwa engkau sungguh-sungguh orang beriman, di mana iman itu engkau tindaki dalam kehidupan nyata. Ayo Bapak Ibu. Dunia semakin gak membaik ke depan. Tantangan saudara dan saya itu semakin berat. Jujur saya, semakin berat. Dan saya berpatok pada Alkitab. Alkitab sudah katakan demikian. Dunia akan masuk pada masa yang lebih sulit hari-hari ke depan. Nah, kalau kita nggak punya kesungguhan untuk kita merubah sifat, tabiat, karakter kita, kodrat kita, susah. Nggak mungkin bahkan untuk kita dapat hidup berdamai dengan Bapa melalui Kristus ini. Mungkin selama ini kita belum memahami ini. Sekarang kita sudah paham. Ayo kita sama-sama berusaha untuk hari demi hari kita hidup berdamai dengan Tuhan. Jangan lagi ada pemikiran Yesus sudah mati di kayu salib, aku sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Itu pemikiran yang tidak tepat. Tapi sekarang bagaimana? Yesus sudah mati di kayu salib. Jalan pendamaian sudah dibuka, sudah dibuat oleh Tuhan. Ayo kita ikuti jalan itu. Ikuti jalan itu. Bagaimana caranya? Ya ikuti jalan hidup Yesus supaya kita sampai kepada Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.